Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, rasakan kuasa-Mu Tuhan, rasakan kasih kuasa-Mu, rasakan kehadiran-Mu. Rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, 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 haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguhlah Kau Yesus sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu.
Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat Selamat pagi. semuanya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita baca Filipi 3 ayat 1 sampai 6. Filipi 3 Ayat 1 sampai 9. Filipi 3 ayat 1 sampai 9. Kebenaran yang sejati. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita ulangi Filipi 3 ayat 8 tadi ya. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Amin. Pagi hari ini pembacaan kita dengan perikop kota yang layak dicari. Pada tanggal 29 Mei 1925, ada seorang yang bernama Percy Hafed mengirim surat terakhir kepada istrinya sebelum masuk lebih dalam ke hutan-hutan di Brasil yang belum pernah dipetakan. Dalam upayanya bertahun-tahun mencari sebuah kota terhilang yang menurut dongeng penuh dengan kemegahan, Hafed bertekad menjadi penjelajah pertama yang berhasil membagikan lokasi kota itu kepada dunia luar. Namun tim ekspedisi yang dipimpinnya tersesat. Kota itu tidak pernah ditemukan dan banyak ekspedisi selanjutnya yang gagal menemukan kota itu maupun membawa mereka kembali. Keberanian dan semangat Percy walau patut dikagumi harus terbuang sia-sia untuk sebuah kota terhilang yang tidak pernah bisa dicapai. Jika kita jujur,
ada banyak tujuan yang tidak tercapai dalam hidup kita, tetapi yang masih memiliki daya tarik yang kuat atas diri kita. Namun sesungguhnya ada harta sejati yang layak dicari setiap orang dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan. Dalam suratnya kepada orang-orang percaya di Filipi, Paulus menuliskan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Tidak seperti kota khayalan yang dijanjikan kekayaan, ketenaran, dan kuasa. Mengenal Yesus dan percaya Dia adalah harta yang tidak dapat dibandingkan. Tujuan dunia seperti kekuasaan atau kedudukan, bahkan kebenaran diri lewat ketaatan kepada hukum, tidaklah berarti jika dibandingkan dengan pengenalan akan Yesus. Apakah kita menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk hal-hal yang tidak akan pernah dapat memuaskan kita? Kiranya Kristus menolong kita untuk menyadari kota apa yang selama ini kita cari. Di sini ada pertanyaan, yaitu harta apa yang sedang Anda cari hari ini? Ya, harta apa yang sedang engkau cari hari ini? Bagaimana perenungan tentang tak ternilainya pengenalan akan Yesus dapat menolong Anda menata ulang prioritas hidup dengan tepat? Ya, dengan lebih mengenal Kristus kita bisa terarahkan dengan baik ya apa tujuan hidup kita ini ya, sehingga tidak sia-sialah kita mencari sesuatu yang ujungnya ya kita tidak dapat apa-apa. Kita habis waktu, tenaga, harta, tidak dapat apa-apa. Dianjurkan untuk kita cari Yesus, maka semuanya akan engkau dapatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena aku tidak usah bersusah payah mengejar sesuatu yang tidak akan pernah memuaskanku. Hartaku yang paling berharga adalah pengenalan akan dirimu. Amin, amin, amin. Ya, kembali kepada Filipi tadi, ini adalah surat daripada Rasul Paulus yang dahulu bernama Saulus. Ketika ia bernama Saulus, ia adalah orang Farisi ya, seolah-olah menjadi orang Farisi. Ia punya segalanya, kedudukan, nama, bahkan penganut hukum Taurat sejati. Tetapi ketika ia bertemu Tuhan Yesus, maka ia menganggap semuanya itu sampah ya, dan dia merasa rugi, sehingga ketika ia dijamah oleh Tuhan, maka ketika ia memperoleh Kristus, maka semua itu ditinggalkan, dan dia menyadari bukan karena menuruti hukum Taurat ya. Jadi dia mendapatkan kebenaran itu bukan karena mentaati hukum Taurat yang jumlahnya 600 lebih ya, 640 peraturan-peraturan di dalam hukum Taurat itu. Tetapi ia tahu kebenaran karena kepercayaan kepada Yesus Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan saja. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita ini dibenarkan. Amin. Jadi bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena dianugerahi kebenaran, sehingga kita berjalan lurus di dalam firman Tuhan. Dan pengharapannya adalah dia menghendaki, untuk ayat selanjutnya itu ayat 10 ya, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan
dari antara orang mati. Jadi ia tidak mati kekal, tetapi ia boleh hidup kembali dan menerima hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Nah, inilah pengharapan orang-orang percaya. Pengharapan kita semua. Jadi janganlah melepaskan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus Tuhan, karena upah yang besar telah menanti dan hidup dalam kekekalan telah menanti kita di Yerusalem surgawi. Amin. Amin. Jadi hari ini kalau masih ada orang yang bimbang dan ragu, apakah aku nanti ini mendapatkan hidup yang kekal, apakah aku nanti ini bisa hidup di Yerusalem baru, apakah aku ini sebagai orang berdosa ini, apakah aku ini diampuni dosa-dosanya. Maka pagi hari ini kita katakan, ya, engkau sudah diampuni dosa-dosanya. Ketika engkau percaya kepada Kristus, dialah sang pengampun dosa, dialah sang pemberi keselamatan, dialah sang pemberi kesembuhan, dialah yang memberi pemulihan. Hari-hari ini memang tidak mudah ya, hari-hari yang sulit ya, untuk bekerja juga sulit, untuk berlalu lintas juga sulit, untuk menanam, bercocok tanam juga sulit ya. Karena apa? Kebanjiran lah, mungkin baru menanam padi sudah banjir. Ya, begitulah sulit. Terserang hama ya. Saya akan diberi satu perangkat untuk hidroponik untuk dicoba ya. Waktu pertama kali diberi memang berhasil ya, menanamnya berhasil. Tetapi ketika musim penghujan karena tidak diberi atap, maka gagal ya, gagal panen. Karena kalau hujan kan cairannya itu nutrisinya hilang ya, mengalir bersama hujan. Jadi kalau bikin hidroponik itu harus ada atap ya, harus ada atap. Dan juga harus ada tirai untuk supaya hama itu tidak datang ya, hama tidak menyerangnya. Jadi cukup rumit. Nah, cukup butuhkan biaya Pak. Dan itu biaya besar ya, sangat besar. Karena apa? Perlu juga pompa air untuk mengalirkan air itu ke seluruh tanaman ya. Padahal itu hidroponik cuma 2 meter ya, tidak 1 hektar. Dan disitulah saya merasa, oh ternyata itu sulit ya, dan membutuhkan pembiayaan terus menerus. Karena apa? Pompanya rusak gitu ya. Nah, karena bekerja terus kan, ya minta pensiun, ganti beli pompa 100.000 lebih ya. Kemudian ketika cuaca nggak karuan, nah ini fatal. Dan akhirnya tidak bisa tumbuh dengan baik, jadi malpraktek ya. Akhirnya saya diamkan nunggu cuaca baik. Tapi ternyata cuacanya nggak pernah baik ya. Kalau panas terlalu panas, kalau hujan terlalu mendung. Nah ini masalah kan ya. Makanya ketika kita melihat hidup itu penuh masalah, hidup itu penuh perjuangan, ya kita hidup cuma sawang sinawang ya. Kalau kita melihat hasil produk yang bagus, mungkin kita masih menawar ya, bener nggak? Ya. Tukang sayurnya masih ditawar ya. Semurah mungkin. Tapi ketika saya melaksanakan sebagai petani hidroponik ya, angkat tangan lah ya. Karena ya itu tadi, susah ya. Jadi kalau kita pada hari ini dikasih kasih karunia masih mendapatkan sayur-sayuran dengan tanah yang daripada bumi ini, tidak perlu pakai hidroponik, itu sungguh sesuatu yang wow banget gitu ya. Kalau saya melihat gedung tinggi di Singapura dan isinya itu tanaman hidroponik, tapi ya memang bagus-bagus ya karena semua diatur ya, nutrisinya diatur dan semuanya ya. Di dalam gedung saudara ya, pakai sinar ultraviolet ya, pakai lampu semuanya ya, nggak ada hujan, nggak ada badai ya,
seladanya bisa mekerok-mekerok ungu, bagus-bagus, sangat wow banget ya. Tapi harganya juga mehong ya, sampai di supermarket juga tempatnya itu bukan di iya apa itu di iya. Hidungnya aja berapa M itu. Itu kalau saudara beli selada di pasar itu kan seladanya ditumpuk undung gini ya, ditumpuk sampai piyek sampai bosok. Tapi kalau di sana kan ditaruh kayak tempat mika gitu ya, jadi masih ada gabusnya, jadi dia masih hidup selama 1 minggu gitu ya, ditaruh di dapur gitu. Kalau mau bikin dipotongi 3 lembar gitu, dia masih hidup sampai seminggu ya, karena dia ditaruh di seperti pot lah Pot, ya, ya. di plastik Oh, mika ya, gitu. anu, Nah kalau di isi. pasar larangan itu ditumpuk saudara ya, memang bisa satu keranjang itu bisa Isinya ngirit banyak. tempat ya, isinya banyak ya, tapi ya itu pembuangannya mungkin lebih banyak daripada yang kita konsumsi ya. Nah, itu bedanya ya. Hancur dong. Mereka kalau pasca panen itu juga diperhatikan gitu ya. Ya mungkin ini bagi yang mendengar yang mau agrobisnis jadi acuan ya, bisa mendatangkan cuan. Oh sangat bisa ya. Kalau cantik-cantik bagus itu dijualnya kan mahal, bisa orang mau membeli gitu ya. Jadi disinilah kita belajar ya, bahwasanya di dalam hidup ini apa yang kamu cari ya, apa yang kamu cari, kota mana yang kamu cari, kota mana yang layak dicari ya. Kalau saya melihat hari-hari ini di Eropa minus ya, minus 4 derajat, waduh orang tidak bisa hidup, tanaman tidak bisa hidup saudara meranggas semua ya. Nah puji Tuhan di Indonesia ini hijau royo-royo selalu hidup ya. Sepanjang tahun bisa ditanami ya. Iya. Di sana ya libur 3 bulan. Waktu saya menebang pohon-pohon merambat ini loh, hari ini sudah merambat lagi saudara. Apa ya, batang yang sengkleh saya biarin ya. Ya apa caranya dia nempel lagi? Ternyata dia pelan-pelan nempel lagi loh saudara ya. Ini loh keajaiban Tuhan ya. Tuhan menciptakan bumi dengan segala isinya itu dan berkata baik adanya ya. Tapi manusia yang rusakin gitu ya. Ayo kita belajar bahwasanya kita sudah menerima keselamatan, kita sudah menerima hidup dalam kekekalan. Ayo kita jadi pemberita Injil, amin. Amin. Kita menaburkan Injil, kita mengaburkan kabar baik supaya kita ini bersama-sama keluarga kita, bersama teman-teman kita, bersama orang-orang sebangsa dan setanah air, kita bisa menempati Yerusalem baru. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami hanya perlu mencari Engkau Tuhan Yesus dan menemukan Engkau di dalam hati kami, sehingga kami bisa melekat kepada Engkau Yesus, sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini selalu terpimpin oleh Engkau Yesus, sehingga kami terarah dengan baik dan kami bisa menemukan kota, kami bisa menemukan apa yang kami cari, sehingga dengan arahan daripada Engkau Yesus kami bisa menemukan hal-hal yang baik bagi kehidupan kami, sehingga kami tidak sia-sia, kami tidak menguras tenaga kami, waktu kami, dana kami untuk mencari sesuatu yang benar. Hanya di dalam Engkau Yesus kami menemukan semuanya itu. Karena itu kami butuh Engkau, kami selalu mau melekat kepada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, kami mengucap syukur karena Engkau sudah menganugerahkan kami keselamatan dan pengenalan akan-Mu. Biarlah pengenalan kami akan Kristus makin hari makin teguh dan makin dalam. Kami mengerti tentang pengorbanan-Mu, kami mengerti tentang keinginan-Mu,
kami hidup kekal untuk selama-lamanya bersamamu. Terima kasih karena kami tidak usah bersusah payah mengejar sesuatu yang tidak akan pernah memuaskan kami. Biarlah harta kami yang paling berharga adalah pengenalan akan dirimu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Pagi Bu Shelly, Pak Alim, Matthew, Pak Martin, Bu Feby, Bu Foni, Pak Paulus, Bu Tiar, Pak Salmon, Patrick. Selamat pagi Bu Rita Herawati, Bu Viken, Pak Henry, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Ruth Sugiyarti, Pak Saiman, Bu Titik Sulistiani, Bu Elias, Pak Elias, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Bu Ruli, Pak Mei, Bu Lasma, semua yang sudah bergabung dan nanti siang dan nanti malam mengikuti renungan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap semangat. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya.